Awalnya tidak percaya diri, tapi kemudian ketika mendapatkan kesempatan untuk berdiri di atas podium, langsung terlihat berapi-api, kelihatan sekali ketegasannya, dan juga bagaimana bisa memberikan semangat kepada para kader yang ada ataupun menghadiri kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Jumat lalu. Itu adalah catatan yang diberikan oleh Kang Acep mengenai gestur yang ditampilkan oleh Pak Muldoko. Mengenai hal ini mungkin Bang Ali Muchtar Ngabalin bisa berikan pandangan, termasuk tadi kata Kang Acep adalah bahwa Pak Muldoko sebenarnya tidak piawai, tidak pandai dalam berpolitik. Bang Ali silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri, Dr. Puang Andi Malarangang, kemudian Dr. Acep dan Kang, satu lagi lupa saya Kang di studio. Ada Mas Nyarwi di sini bersama saya, Bang Ali. Terima kasih, mohon maaf. Nanti biar dari perspektif ilmu semiotik, ya, ilmu yang menjelaskan tentang membaca tanda-tanda, kemudian memberikan makna dari satu keputusan dari tanda yang dilakukan. Tentu saya tidak masuk dalam apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Dr. Iwan, Kang Acep ya, tetapi yang saya mau bilang bahwa kapasitas seorang Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, saya kira semua kita sepakat bahwa organisasi yang mapan, organisasi yang sangat siap mempersiapkan kadernya dengan berbagai aspek pengetahuan dan pengalaman. Saya kira sosok seorang Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko kita tidak ragukan. Karena itu adalah kepala staf yang sehari-hari saya melihat bagaimana leadership dan manajemen manajerial yang beliau lakukan selama kami di kantor staf kepresidenan. Sehingga sungguh-sungguh saya tidak bisa masuk dalam memberikan perspektif yang tadi Mbak Putri tanya dan dijelaskan oleh Kang Acep. Sebab begini, kalau dibahas nanti itu kami mengerti karena kita sekolah komunikasi, tetapi saya kira biarlah itu menjadi bidang yang ilmu yang menjadi bagian daripada Kang Dr. Acep begitu. Tapi Bang Ali, adakah mungkin sikap tertentu yang akan diambil oleh KSP? Karena ada juga ataupun banyak juga pengamat politik, bahkan pengamat hukum yang mengatakan bahwa sudah seharusnya Pak Muldoko kemudian mundur ataupun diberhentikan dari KSP mengenai hal ini. Ada tanggapan mungkin dari kantor staf kepresidenan? Ya, dua hal yang penting saya sampaikan ya, supaya juga menjadi informasi penting bagi kepentingan publik bahwa yang pertama, sikap dan keputusan yang diambil oleh Pak Muldoko ketika diminta atau beliau didatangi, kemudian mengambil keputusan untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB kemarin, itu adalah keputusan yang saya kira tidak mungkin dan mustahil kalau beliau tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sangat serius. Karena jujur saya mau katakan, dan ini saya sampaikan di beberapa teman-teman yang lain juga, bahwa kami tidak pernah membahas dan membicarakan tentang masalah Partai Demokrat di kantor staf Presiden. Begitu juga beliau tidak pernah membicarakan dengan kami tentang apa yang menjadi organisasi yang beliau pimpin, HKTI. Artinya apa? Sangat proporsional Pak Muldoko itu meletakkan posisinya mana tugas-tugas yang harus kami lakukan terkait dengan membackup kebijakan-kebijakan Bapak Presiden di kantor staf Presiden, dan mana urusan-urusan yang beliau tidak mengajak kami bicara. Itu sebabnya saya memberikan apresiasi kepada beliau, dan saya kira sah-sah saja kalau kemarin begitu beliau secara aklamasi dipilih, kemudian saya pun sebagai kawan, sahabat, dan anak buah, saya harus memberikan apresiasi dan ucapan selamat atas amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada Pak Muldoko. Begitu Mbak Putri. Baik Bang Ali, kalau tadi kita sudah dengarkan pendapat Kang Acep, memang itu dari gestur yang ditampilkan oleh Pak Muldoko. Tapi mungkin kalau melihat sepak terjangnya termasuk pandangan dari segi politiknya, Mas Nyarwi bisa berikan pandangan mengenai hal ini? Ya, saya kira gini Putri, ada dua hal di sana ya. Yang pertama kan soal hak warga atau hak individu untuk berpolitik ya. Kalau terkait Pak Muldoko, saya kira semuanya punya hak sebenarnya, termasuk Pak Muldoko. Cuma kemudian kan yang orang bertanya kan soal mekanisme kan gitu. Ya, terlepas bahwa diundang apa aktif itu kan bisa diklarifikasi sebenarnya. Tetapi kemudian mekanisme ini dipandang etis apa tidak kan gitu. Oleh misalnya
yang merasa partai existing, atau oleh yang merasa bahwa yang dipecat itu juga perlu menyelenggarakan KLB gitu loh. Ini kan dua perspektif yang berbeda. Yang kalau kita simak kan, kalau misalnya dari kubunya Bang Andi, ya yang mengawal Pak AHY kan, ini pembegalan partai politik, kira-kira gitu. Dan partai itu butuh otonomi ya, butuh kedaulatan. Nah, tetapi kemudian dari kubu yang menyelenggarakan KLB kan kita bisa lihat selama ini Demokrat itu kurang dikelola secara demokratis, kira-kira gitu. Sehingga perlu semacam gerakan yang mengarah ke KLB. Nah, pertanyaannya apakah demokratisasi perlu berujung sampai KLB apa tidak? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa di dalam Demokrat sebenarnya. Nah, saya kira juga ada dua nanti yang prediksi saya, mungkin minggu depan jadinya itu kalau misalnya legalitas KLB itu kemudian diakui gitu ya, saya kira ini menjadi PR baru juga bagi tantangan baru ya bagi Pak AHY dan juga Bang Andi untuk merespon itu secara legal. Walaupun secara existing partai secara sosiologis itu real itu ada misalnya di bawah pimpinan Pak AHY. Tapi kemudian aspek legalitas ini kan seringkali kita sudah menyimak pengalaman-pengalaman masa lalu di mana kadangkala legalitas itu menjadi kuncinya dan pertanyaannya kemudian kadangkala kan ini tidak lagi menjadi sesuatu yang benar bahwa proses hukum itu netral ya di atas kertas bisa dijalankan dengan netral, tetapi fakta politik kadang-kala kan tidak netral ya, sehingga siapa saja yang kemudian dianggap diuntungkan atau punya kuasa bisa mengambil peluang ya bisa juga kecolongan lagi gitu misalnya begitu, atau bisa juga justru beruntung malah menang 2 kali misalnya begitu. Jadi itu ada peluang, itu ada evidence di mana misalnya kalau kita lihat ya Putri ya di masa Gus Dur Caimin kalah misalnya ya. Tetapi kan juga kita lihat juga kalau misalnya di masa sebelumnya misalnya Golkar juga kemudian kan bukan saling menghilangkan, ada konsensus yang kemudian jadi satu muncul pimpinan baru misalnya. Ya itu kemungkinan bisa terjadi. Baik, yang disampaikan oleh Mas Nyarwi ini seperti ditanggapi oleh Bang Andi, sudah senyum-senyum saja dari tadi Bang Andi. Silakan Bang Andi. Jadi ujian berikutnya bagi Mas AHY dan teman-teman untuk bisa merespon upaya legalitas dari kubu seberang. Pertama, saya mempertanyakan kehadiran Saudara Ali Mohtar Ngabalin di sini. Bicara soal KLB Demokrat. Ya, itu karena begini, Pak Muldoko sendiri bilang dalam konferensi pers pertamanya. Ya, dia bilang, ini Muldoko, jangan ikutkan Pak Jokowi. Ya, artinya Muldoko sebagai pribadi, paling tidak klaimnya. Walaupun dia pakai lencana pejabat tinggi negara pada saat itu. Karena itu tidak pantas Saudara Ali Mohtar ini bicara kasih selamat sama dia dan memuji-muji kepemimpinannya. Kepemimpinan apa? Memuji-muji kasih selamat dan amanah. Amanah apa? Amanah abal-abal. Mestinya kalau ini kan katanya Pak Ali Mohtar tidak bicara Pak Muldoko tidak bicarakan soal Partai Demokrat. Sudah kalau begitu. Tidak perlu seorang dari kantor staf kepresidenan itu ikut-ikut campur dalam soal ini. Kalau ikut-ikut campur soal ini sama aja menyeret kepresidenan. Kan begitu. Ini kan Muldoko pribadi. Nah, apalagi mengatakan kasih selamat karena amanah. Amanah apa itu? Itu melanggar ADRT. Ya, abal-abal semua pesertanya tidak jelas mau dikasih selamat. Mestinya mestinya kasih tahu Pak Muldoko sebagai teman, bukan sebagai anggota KSP. Ini urusan begini, jangan ini tergoda dengan seperti kata Bang Acep tadi Kang Acep. Baik, Bang Andi, saya ketahan dulu terlebih dulu di situ. Mungkin Bang Ali bisa berikan tanggapan. Ya. Ini normal saja ya, ini normal saja. Dan kenapa kehadiran Ali Mohtar di Aki Malam tentu saya tidak bisa masuk lagi dalam kebijakan yang diambil oleh TV One. Apa artinya? Artinya bahwa dari awal dan di beberapa tempat saya selalu mengatakan bahwa urusan KLB, urusan Ketua Umum Pak Muldoko dengan Demokrat, kemudian dialog kita pada malam hari ini, tentu saya harus hadir ketika ada orang yang punya persepsi atau ada opini yang sedang dikembangkan oleh Pak Dr. Puang Andi Malarangang terkait dengan menduga keterlibatannya istana atau presiden, maka saya harus melakukan klarifikasi itu.
saya harus melakukan klarifikasi dan saya harus tampil apapun dan kapan saja. Makanya dari awal saya bilang, Pak Andi, urusan remeh-temeh ini adalah urusan bagaimana Bapak bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah internal. Keputusan ini adalah keputusan pribadi yang diambil oleh Pak Muldoko. Hari ini saya hadir oleh undangan TV One karena saya sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden. Eselon 1. Ya. Untuk apa? Untuk jangan Pak Andi dan siapapun ya membawa-bawa dan menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo dalam urusan internal Partai Demokrat. Itu Pak Andi. Baik, Bang Ali. Karena itulah kenapa saya dianggap representasi dan diundang oleh TV One. Baik, Bang Ali. Saya juga tidak mau bicara ini kalau bukan menjadi bagian daripada representasi untuk bicara. Baik, Bang Ali. Kalau saya memberikan ucapan selamat, boleh dibaca. Saya Ali Mukhtar Ngabalin. Saya tidak pernah membawa-bawa pangkat jabatan dan tugas saya. Saya Ali Mukhtar Ngabalin secara pribadi. Saya dekat dengan Pak Muldoko. Saya di Komisi Pertahanan DPR RI dan Pak Muldoko itu adalah pejabat militer. Kami sudah berkenalan sejak lama. Saya boleh mengucapkan selamat karena dia mendapatkan amanah. Bahwa Anda menilai itu ilegal, abal-abal, itu urusan Pak Andi dengan teman-teman. Saya tidak mau terlibat dalam urusan itu. Bapak ingat itu kata-kata saya. Baik, gitu. Bang Ali. Ya, memang Bang Andi nanti juga kita berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, tapi mungkin Bang Andi bisa saya informasikan juga bahwa kami mengundang Bang Ali Mukhtar Ngabalin sebagai narasumber pada malam hari ini juga ingin kita mendengar bagaimana langkah KSP, bagaimana sikap KSP bisa melihat Pak Muldoko ini kemudian diberikan amanah setidaknya oleh peserta KLB Partai Demokrat. Begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Termasuk Kang Acep, kalau tadi kita sudah melihat dan juga menganalisa dari gestur yang disampaikan oleh Pak Muldoko saat memberikan pidatonya setelah terpilih sebagai Ketua Umum versi KLB. Nanti kita juga akan lihat bagaimana sebenarnya makna dan juga gestur yang ditampilkan oleh Mas AHY saat memberikan pernyataannya merespon KLB yang dilakukan pada Jumat lalu tentunya. Kami segera kembali.